Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat seru dan banyak diperbincangkan, sebuah game dari kejuaraan dunia catur cepat 2023. Pemainnya tidak lain dan tidak bukan adalah Daniil Dubov, dan dia menghancurkan Grandmaster Georgia Giga Kuparadze. Dubov memulai dengan D4, kemudian kuda F6, sebuah pendekatan hipermodern menunggu permainan menuju Nimzo Indian atau Hindia Mentri. Di langkah selanjutnya, Dubov tidak mendorong C4, dia memainkan kuda ke F3. Setelah itu E6 membuka ruang untuk pengembangan gajah, lalu C4 mengontrol petak-petak penting yang ada di petak pusat hitam. Di posisi ini, Giga Kuparadze langsung memainkan gajah B4, skak, dan skak ini ditutup dengan gajah D2 menantang pertukaran gajah. Giga Kuparadze menolak untuk mengambil gajah ataupun menarik mundur gajahnya. Dia memainkan langkah yang agresif, A5, membiarkan gajah makan gajah karena setelah pion makan gajah, lajur A akan menjadi setengah terbuka untuk benteng hitam. Dubov tentu saja memahami tujuan itu. Oleh karena itu, dia membawa permainan menuju arah yang lain, G3. Sekarang game ini menuju pembukaan Katalan. Hitam di posisi ini langsung rokade untuk mengamankan rajanya, kemudian gajah fianchetto. Setelah itu hitam mendorong D5, langsung menantang pion C. Daniil Dubov tidak tertarik untuk mengambil pion. Dia kemudian rokade mengamankan raja. Setelah itu hitam rupanya tidak berani pula untuk mengambil pion C. Jika di posisi ini hitam memilih untuk mengambil pion C, maka ini akan membuat menteri berkembang ke petak C2 sambil menyerang pion. Jika hitam mencoba untuk mempertahankan pion dengan B5, ini akan dibalas dengan A4. Setelah C6 untuk menjaga pion, maka pion makan pion. Gajah makan gajah dibalas dengan kuda makan gajah sambil menekan pion C dan juga membuka tekanan gajah petak terang. Tentu saja jika pion ini dipertahankan dengan cara pion makan pion, maka benteng hitam akan segera jatuh. Mengambil pion C sebenarnya bukanlah ide yang buruk, tetapi itu bukanlah langkah terbaik. Di game sesungguhnya, pada posisi ini, hitam memilih untuk memainkan langkah terbaik. Dia lebih memilih untuk menarik mundur gajah ke petak E7. Setelah itu, Dubov membawa gajah ke petak F4, menekan pion C. Kemudian C6 didorong, lalu kuda C3, kemudian kuda B berkembang ke petak D7. Di posisi ini, Dubov langsung membawa kuda masuk ke petak E5, menantang pertukaran kuda. Kuda makan kuda, lalu pion makan kuda dan membuat kuda F terserang. Kuda ini terpaksa mundur ke petak D7. Setelah itu, Dubov mengambil pion D. Pion ini diambil dengan pion E. Kemudian E4 dimainkan. Dubov bermaksud untuk menukar pion sehingga lajur D menjadi terbuka. Di posisi ini, pion makan pion dan kuda makan pion. Giga Kuparadze rupanya sangat berambisi untuk menang. Dia mendorong G5 dengan maksud untuk mengancam gajah. Namun demikian, Daniil Dubov rupanya tidak gentar. Seperti kita ketahui, dia adalah pecatur yang sangat agresif. Dia mengorbankan gajah. Setelah itu, tentu saja gajah makan gajah.
dan Menteri Halimah mengancam gajah. Dari sini terlihat bahwa Daniel Dubov kalah satu perwira, tetapi analisa komputer menyatakan bahwa ini adalah posisi yang seimbang. Melihat gajahnya terancam, tentu saja Giga Kuparadze menarik mundur gajah ke petak E7. Sekarang pertahanan rajanya telah terbuka dan Dubov akan berupaya untuk memaksimalkan hal ini. Dia kemudian mengaktifkan benteng A ke petak D1, membayang-bayangi menteri. Hal ini membuat kuda untuk sementara tidak bisa aktif. Setelah itu, Giga Kuparadze membuat kesalahan. Dia mendorong F5. Hal ini langsung dibalas dengan E6. Daniel Dubov lagi-lagi mengorbankan sebuah perwira. Kemudian pion makan kuda dan menteri G4 skak. Raja kemudian dipindahkan ke petak H8. Setelah itu Dubov langsung mengambil kuda. Ini sekaligus memberikan ancaman pada gajah. Ancaman ini direspon oleh Giga Kuparadze dengan benteng ke F7. Setelah itu gajah makan pion. Hitam memang unggul perwira, tetapi dia berada dalam tekanan karena perwiranya terutama benteng A8 tidak aktif sama sekali. Oleh karena itu, di posisi ini, hitam berupaya untuk mengambil alih kendali permainan. Dia kemudian membuat gajahnya aktif di petak C5. Gajah ini langsung menekan pion F2. Selain itu, pengimbangan gajah ini membuat bentengnya langsung menyerang pion D. Namun demikian, Daniel Dubov lagi-lagi tidak gentar. Dia tidak takut kehilangan pion itu. Dia membawa menteri ke petak H5, menyerang benteng dan juga mengancam skakmat. Di posisi ini tentu saja benteng makan benteng, kemudian benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng, tetap menjaga petak H7. Dan kemudian Dubov memainkan langkah luar biasa. Benteng A ke petak D1 mengancam menteri. Menteri hitam tidak bisa meninggalkan baris ke7 karena adanya ancaman skakmat dari gajah dan juga menteri. Oleh karena itu, Giga Kuparadze mencoba membawa menteri ke petak E7. Namun demikian, di posisi ini Daniel Dubov kemudian membuat langkah brilian. Benteng D8 skak. Ada dua pilihan untuk hitam. Jika menteri makan benteng, maka menteri makan pion skakmat. Pilihan kedua, jika raja lari ke petak G7, maka menteri H7 skak. Satu-satunya petak pelarian bagi raja adalah petak F6. Kemudian menteri H6 kembali skak. Tempat pelarian satu-satunya adalah petak E5. Setelah itu menteri F4 kembali skak. Raja dipaksa pindah ke petak E6. Setelah itu menteri F5. Raja tidak selamat dan ini adalah skakmat. Sebuah game yang sangat luar biasa dan penuh pengorbanan dari Daniel Dubov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.